terus soal perputaran uang. Itu model bisnis biasa itu. Tadi 5 triliun. Yang paling kaget itu ketika ada Mobile Legends itu berapa triliun itu yang berputar itu gara-gara kasus itu. Jadi ini apakah kita menjadi korban atau menjadi customer? Saya bukan konten kreator, tapi saya peneliti. Memang benar sekitar 4 sampai 5 triliun itu uang berputar di beberapa bulan terakhir hanya untuk isu nasab. Jadi yang untung itu siapa? Yang untung ternyata konten kreator kan. YouTuber seperti Zaini, Hanif Farhan, Mohsin Official, Gus Hasan Sarif yang mengkapitalisasi hal ini sebagai konten. Itu diuntungkan. Dan kita sebenarnya kan korban ya. Kita korban nggak ngerti apa-apa, yang bikin konten tidak analitik, ternyata kita tonton terus kita jadi benci. Terus saya itu ngerasain dulu itu, saya itu tanpa alasan dengar kalimat Yahudi itu bisa benci tanpa tahu alasannya. Ya karena sejak kecil diajari kalau walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro gitu. Tapi pokoknya benci aja gitu. Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu kalau daya kritisnya itu gak nyala ya. Itu. Jadi banyak orang yang berusaha mencari uang ya dari YouTube untuk kasus ini. Itu hakon itu. Itu bener itu. Kebetulan saya bukan konten kreator, bikin konten paling seminggu sekali. Itu pun kalau ada Kiai Imad nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah, diridhai Allah, dipermudah segala urusannya, diperlancar rezekinya, sehat jasmani dan rohani, amin. Allahumma amin. Sesuai dengan video atau cuplikan video di awal, saya ingin membahas tentang sosok Gus Rumel Abbas yang mengatakan bahwa dirinya ini bukan konten kreator. Mengatakan bahwa Gus Rumel ini mengupload video hanya ketika menjawab tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kita bisa simak dalam video yang akan saya simpulkan ini. Ingin menggali sebenarnya yang mengambil keuntungan dari pembahasan nasab ini siapa. Coba kita cek channel yang selama ini digunakan oleh Gus Rumel Abbas, Pamitnya Ngantor. Di channel Pamitnya Ngantor, kalau kita bisa melihat, ini dari dulu-dulunya Gus Rumel Abbas berperan di situ. Coba dicek saja. Mengatakan bahwa Gus Rumel Abbas bukan konten kreator, lalu siapa yang terlibat di Pamitnya Ngantor yang sering juga tampil membahas isu-isu selain nasab. Lebih parahnya lagi, beliau Gus Rumel ini mengatakan ada yang mengambil keuntungan dari pembahasan nasab ini, seperti Gus Zaini mengatakan, Gus Zaini, Gus Mohsin Official, terus Hanif Farhan, dan tidak menutup kemungkinan kreator-kreator yang lain termasuk saya yang masih pemula. Kalau konten kreator pemula itu ya kayak ini, pakai kamera, saya aja gak pakai mic karena yang mau beli mic aja susah ya. Jadi ya apa adanya. Kalau Gus Rumel Abbas ini, kalau saya lihat di konten-konten yang terdahulu sebelum membahas nasab, ini sudah mempunyai dapur rekaman. Terus kameranya juga bagus ya, kameranya juga bagus dan lain-lain. Jadi dari dulu Gus Rumel Abbas ini memang konten kreator, tapi beliau ogah kalau dibilang konten kreator. Lalu yang mengambil keuntungan siapa? Kita cek aja di channel Pamitnya Ngantor. Sebelum pembahasan nasab, selama Gus Rumel Abbas ini tidak membahas nasab, viewernya itu anjlok. Tidak ada viewer itu yang tinggi, hanya beberapa video saja, mungkin ada kisaran 3 video yang viewernya itu memang ada yang di atas 100.000, satu video itu ada yang 100.000, terus ada yang 11.000, yang rata-rata itu di bawah 1.000. Itu milik Pamitnya Ngantor. Rata-rata di bawah 1.000. 300, 400 itu viewer dari Pamitnya Ngantor. Namun setelah Gus Rumel Abbas ini membahas tentang nasab, viewernya tinggi. Dan rata-rata pembahasan nasab yang dibahas oleh Gus Rumel Abbas itu viewernya tinggi, sampai 50.000, 22.000, rata-rata tinggi.
Dan Gus Rumil Abbas juga mengaktifkan monetisasinya. Berarti di situ ya ada keuntungan, itu ada keuntungan. Entah keuntungannya mungkin saja tidak diambil oleh beliau, dibagikan ke teman-temannya, karena di pamitnya ngantor itu sebenarnya yang berperan bukan hanya Gus Rumil. Mungkin Gus Rumil pemilik akun atau teman-temannya ini yang membantu mengedit dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Itu urusan Gus Rumil Abbas. Jadi sejak dulu Gus Rumil Abbas ini memang konten kreator. Jadi bagi Gus Rumil Abbas jangan bilang kalau jenengan bukan konten kreator, ya. Karena jenengan membuat video dan aktif sekali kok. Gus Rumil ini aktif membuat video. Sebelum-sebelumnya juga aktif membuat video. Walaupun tidak sesering seperti milik saya misalnya. Milik saya ini dulu awal-awalnya kan memang pembahasan tentang santri, dunia Islam dan pondok pesantren. Jadi fokusnya itu ke dunia Islam, pembahasan-pembahasan yang berbau agama, terus pembahasan pondok pesantren, pembahasan santri. Karena awal-awalnya memang saya mengupload santri-santri yang ada di pondok pesantren sini. Tapi setelah pembahasan nasab itu saya ikut-ikutan juga membahas nasab, walaupun bukan ranah saya sebenarnya. Saya gak paham tentang ilmu pernasaban. Cuma sebagai pendukung dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad dan lain sebagainya. Cuma memahami saja. Dan channel saya ini sudah monetisasi sebelum saya membahas tentang nasab. Sebelum saya membahas tentang nasab, channel ini sudah dimonet. Dan ya namanya konten kreator, saya yakin para konten kreator ini sudah paham berapa penghasilan dari kita menjadi konten kreator. Itu loh. Jadi untuk Gus Rumil Abbas, saya sudah paham bahwa jenengan klarifikasi melalui Hanif Farhan. Tadi saya lihat video dari Gus Hanif bahwa ada klarifikasi. Namun klarifikasi itu kayaknya belum sepenuhnya 100% serius, karena jenengan hanya klarifikasinya kepada Gus Hanif, bukan kepada Gus Zaini atau Gus Muhsin dan konten-konten kreator yang lain.